Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rita Jahani Anwar, nomor absen 29 dari kelas 17. Selamat pagi, siang, sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan biografi perjalanan yang menginspirasi ke dalam hidup seorang pahlawan yang tak terlupakan dalam sejarah perjuangan Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Sebelum memulai menjelaskan mengenai Jenderal Sudirman, saya akan menjelaskan mengenai biografi terlebih dahulu. Jadi, biografi merupakan sebuah karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang. Lalu, apa sih bedanya biografi dan autobiografi? Jadi, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga, seperti dia, ia, beliau, dan nama tokoh. Serta biasanya dimuat dalam bentuk tulisan atau media visual. Sedangkan autobiografi adalah riwayat hidup pribadi yang ditulis sendiri. Biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama pribadi atau sendiri seperti aku dan juga saya, serta biasanya dimuat dalam bentuk buku. Ini dia contoh karya tulis dan visual biografi seperti Habibie Ainun, Nelson Mandela, Kartini, Jokowi, dan B.J. Habibie. Kemudian untuk karya tulis autobiografi yaitu buku dari penjara ke penjara karya Tan Malaka. Hal ini ditegaskan dalam kalimat yang ia tulis sendiri. Karakteristik biografi. Karakteristik biografi yang pertama yaitu unsur seperti tokoh, latar waktu, tempat, dan latar suasana, alur maju, alur mundur, serta alur campuran. Teks biografi merupakan narasi faktual, karena pada teks naratif ini menceritakan ketokohan sejak kelahirannya, pekerjaan, karya yang telah ditulis hingga ia meninggal, serta penulisan sesuatu berdasarkan informasi yang benar-benar terjadi dalam bentuk narasi atau uraian. Yang keempat, sifat biografi pastinya memotivasi, inspiratif, dan dapat mengaruhi pembaca. Biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga dan bentuknya bisa tulisan seperti buku maupun visual seperti film. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu cerita ulang. Nah, yang pertama ada cerita ulang personal, contohnya surat pribadi, buku atau catatan harian. Kemudian cerita ulang fakta, contohnya sejarah, biografi, autobiografi, berita, media massa. Sedangkan contoh cerita ulang imajinasi yaitu dongeng, cerpen, dan novel. Struktur teks biografi ada tiga, yaitu orientasi merupakan informasi umum atau gambaran awal atau latar belakang atau peristiwa yang akan diceritakan seperti nama, tempat tanggal lahir, dan juga keluarga. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting, yaitu rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, misal pendidikan, karir, karya, atau prestasi, kesuksesan, permasalahan hidup, keluarga, dan kematian, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah reorientasi, merupakan bagian akhir berisi komentar evaluatif, kesimpulan penulis bersifat opsional, biasanya bisa ada dan bisa tidak ada. Dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks biografi. Ada kata ganti orang ketiga, kata sifat, kata kerja, dan konjungsi waktu. Nah, saya akan menjelaskan mengenai biografi Jenderal Sudirman dimulai dari latar belakang, perjuangan awal, perjuangan melawan penjajah, pimpinan Tentara Nasional Indonesia, hingga ke kesimpulan. Latar belakang Jenderal Sudirman. Latar belakang Jenderal Sudirman sangat penting untuk dipahami dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah di tengah masa penjajahan Belanda yang masih kuat di wilayah Indonesia. Sudirman tumbuh dalam keluarga yang sederhana dengan ayah yang bekerja sebagai petani. Meskipun mengalami keterbatasan ekonomi, keluarga Sudirman mendorongnya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ia menempuh pendidikan di sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama, tetapi kemudian harus berhenti karena keadaan keuangan keluarga. Namun, semangat nasionalisme dan semangat perjuangan terus membakar di dalam diri Sudirman. Ia terlibat dalam gerakan pergerakan nasional pada masa itu, termasuk menjadi anggota pergerakan muda yang didirikan oleh Semaun dan Darsono pada tahun 1930-an. Gerakan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajah dan menyebarkan gagasan kemerdekaan kepada masyarakat. Pada saat itu, Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda. Sudirman terlibat dalam berbagai aktivitas perlawanan seperti demonstrasi, pemogokan, dan penyiaran pesan-pesan perjuangan melalui surat kabar bawah tanah. Semangat nasionalisme dan keberanian Sudirman membawanya terlibat dalam gerakan perlawanan yang lebih besar saat Perang Dunia II meletus. Setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Sudirman melihat peluang untuk mengorganisir dan mempersiapkan perjuangan kemerdekaan. Ia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia dan dipercaya dengan tugas membangun kekuatan perlawanan untuk melawan penjajah. Latar belakang Jenderal Sudirman sebagai seorang pejuang, nasionalis, dan pemimpin masa perjuangan mempengaruhi keyakinannya dalam persatuan, keadilan, dan kebebasan. Ia adalah sosok yang tahu betapa pentingnya persatuan dalam menghadapi penjajah, serta bagaimana merangkul semangat perlawanan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
Perjuangan awal Jenderal Sudirman. Perjuangan awal Jenderal Sudirman melibatkan keterlibatannya dalam gerakan-pergerakan nasional dan perlawanan terhadap penjajah pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, apa saja sih perjuangan yang dilakukan Jenderal Sudirman? Yang pertama yaitu aktivisme pergerakan muda. Sudirman menjadi anggota Pergerakan Muda, sebuah organisasi pergerakan nasionalis yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini dikenal karena semangat perjuangannya dalam membangkitkan semangat juang melawan penjajah. Yang kedua yaitu perlawanan melawan penjajah Belanda. Sudirman aktif terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan melawan penjajah Belanda, seperti demonstrasi, pemogokan, dan penyiaran pesan-pesan perjuangan melalui surat kabar bawah tanah. Semangat nasionalisme dan keberanian Sudirman membawanya terlibat dalam gerakan perlawanan yang lebih besar saat Perang Dunia II meletus. Yang ketiga, yaitu peran dalam pemberontakan Madiun. Pada tahun 1948, Sudirman terlibat dalam pemberontakan Madiun yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia. Namun Sudirman menolak untuk bergabung dengan pemberontakan tersebut dan tetap setia pada prinsip persatuan dan keberanian dalam perjuangan melawan penjajahan. Perjuangan awal Jenderal Sudirman menandai tekad dan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah sosok yang teguh dalam prinsip persatuan, keadilan, dan kebebasan, serta memiliki komitmen yang kuat dalam menghadapi penjajah. Perjuangan awal ini melandasi kepemimpinan dan peran pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan yang lebih besar di kemudian hari. Perjuangan melawan penjajah Jenderal Sudirman mencakup peran pentingnya dalam memimpin gerakan perlawanan dan perang gerilya yang mendirikan Tentara Keamanan Rakyat dan memainkan peran kunci dalam pertempuran Ambarawa. Sudirman juga mengembangkan strategi perang gerilya dan menjadi pemimpin perang kemerdekaan melawan agresi militer Belanda. Perjuangannya mencerminkan kepemimpinan yang kuat, strategi cerdas, dan semangat juang yang tinggi. Jenderal Sudirman memegang peran yang sangat penting sebagai pimpinan Tentara Nasional Indonesia selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemimpin militer yang berdedikasi, Sudirman memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa dan kemampuan strategis yang kuat. Yang pertama yaitu menjadi Komandan Besar TNI. Sudirman diangkat sebagai Komandan Besar TNI pada tanggal 12 Maret 1946. Posisi ini menjadikannya pemimpin tertinggi dalam struktur militer perjuangan Indonesia yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan operasi perlawanan melawan penjajah di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang inspiratif. Sudirman dikenal sebagai pemimpin yang inspiratif dan disegani oleh pasukan serta rakyat Indonesia yang memperlihatkan kepemimpinan yang adil, berintegritas, dan berkomitmen terhadap perjuangan kemerdekaan. Semangat juangnya yang tinggi, disiplin, dan dedikasinya kepada rakyat membuatnya dihormati dan diikuti oleh banyak orang. Yang ketiga, strategi perang gerilya. Sudirman mengembangkan strategi perang gerilya yang efektif dalam melawan penjajah, yang memahami bahwa pasukan Indonesia harus menggunakan taktik gerilya untuk melawan kekuatan militer yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan menggunakan pengetahuan geografi dan dukungan rakyat, Sudirman dan pasukannya mampu memenangkan pertempuran dan menyulitkan penjajah. Yang keempat, persatuan dan integrasi pasukan. Salah satu keahlian Sudirman sebagai pemimpin adalah kemampuannya untuk menyatukan dan mengintegrasikan berbagai kelompok perlawanan dan pasukan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia bekerja keras untuk menciptakan kesatuan dalam perbedaan dan membangun semangat kebersamaan di antara pasukan TNI. Yang kelima yaitu keberanian dan ketekunan. Sudirman dikenal karena keberaniannya dalam memimpin pasukan di medan perang. Ia selalu berada di garis depan, mengambil risiko, memberikan teladan bagi pasukannya. Ketekunannya dalam memimpin perjuangan kemerdekaan meskipun dalam kondisi yang sulit dan penuh tantangan menjadi inspirasi bagi para pejuang lainnya. Peran Sudirman sebagai pimpinan TNI tidak hanya mengkoordinasikan operasi perlawanan melawan penjajah, tetapi juga mengilhami dan membimbing pasukan serta rakyat Indonesia. Kepemimpinannya yang kuat dan dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan telah meninggalkan warisan berharga dalam sejarah Indonesia. Jenderal Sudirman menderita penyakit tuberkulosis paru-paru yang didiagnosis pada tahun 1948 saat memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda. Penyakit ini menyebabkan gejala seperti batuk berdarah dan kelemahan. Meskipun kondisinya memburuk, Sudirman tetap memimpin perjuangan. Pada tahun 1950, pada usia 34 tahun, Sudirman meninggal dunia karena komplikasi penyakit tuberkulosis. Kematian Sudirman menjadi kehilangan besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tetapi semangat dan kepemimpinannya tetap dihormati dan dikenang hingga kini.
Jenderal Sudirman meninggalkan warisan dan mendapatkan berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman dikenal sebagai sosok pemimpin yang inspiratif, penuh semangat, dan berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat dan kepemimpinannya terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda dalam membangun dan memajukan bangsa. Jenderal Sudirman dianggap sebagai simbol perjuangan nasional Indonesia. Dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan, keberanian dalam menghadapi penjajah, dan semangat juangnya telah menginspirasi jutaan orang dalam mempertahankan nilai-nilai kebebasan, persatuan, dan keadilan. Penghargaan Jenderal Sudirman. Kota Purwokerto, Jawa Tengah terdapat Monumen Jenderal Sudirman yang didirikan sebagai penghormatannya terhadap jasad-jasadnya. Monumen ini menjadi tempat ziarah dan mengingat perjuangan dan kepemimpinan Jenderal Sudirman. Warisan dan penghargaan yang diberikan kepada Jenderal Sudirman adalah pengakuan atas perannya yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Ia tetap dikenang sebagai pahlawan nasional dan sumber inspirasi bagi generasi masa kini dan yang akan datang. Jenderal Sudirman memimpin TNI dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Ia mengembangkan strategi perang gerilya yang efektif serta menyatukan pasukan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan semangat juang yang tinggi. Dapat disimpulkan, Jenderal Sudirman adalah pahlawan besar yang mengorbankan dirinya demi kemerdekaan Indonesia. Dengan kepemimpinan yang kuat, strategi perang yang cerdas, dan semangat juang yang tak kenal lelah, ia memimpin perjuangan melawan penjajah dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sudirman menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mempertahankan nilai-nilai kebebasan, persatuan, dan keadilan. Marilah kita terus menghormati dan mengenang jasa-jasanya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perjuangan bangsa kita. Semoga semangat perjuangan Jenderal Sudirman terus menerangi langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.